Bab 67-67. Namun sebelum pergi, dia berbalik dan memasukkan kunci kulinan ke dalam sakunya, lalu keluar. Charlie penasaran dan berpikir dia akan mengemudi lagi. Ketika dia pergi ke jendela, dia melihat bahwa ayah mertuanya tidak mengemudi. Namun, ia berjalan keluar dari halaman bersama istrinya, Claire. Dia masih sedikit bingung kenapa ayah mertuanya berbalik untuk mengambil kunci mobil. Namun, melihat punggungnya, dia menggantungkan kunci di ikat pinggangnya dengan satu tangan, dan dia mengerti maksud ayah mertuanya. Meskipun mobil itu tidak bisa dikendarai keluar, kunci-kunci itu tetap harus dibawanya agar bisa berpura-pura. Melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Itu kau. Tidak lama kemudian, Charlie juga meninggalkan rumah sendirian. Setelah keluar, dia juga memindai sepeda sewaan dan mengendarainya ke pusat Olimpiade. Dia sebenarnya tidak ingin melihat penataan Feng Shui apapun untuk Tawana, terutama karena penampilan hari ini disponsori secara eksklusif oleh Changying Automobile. Charlie ingin melihat apakah masih ada bahaya keselamatan yang tersisa di lokasi kejadian. Terutama ketika para penonton mulai berdatangan siang ini, pasti ada banyak orang yang membeli tiket mahal dan mencoba masuk. Pada saat itu, pemeriksaan keamanan, pemeriksaan tiket, dan perbandingan antar individu akan menjadi prioritas utama. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dan keakuratan autentikasi dan identifikasi dapat dijamin, kemudian para calo dan mereka yang menjual kembali tiket dengan harga tinggi akan kehilangan tempat tinggal mereka. Charlie juga ingin melihat seluruh prosesnya dengan mata kepala sendiri. Ketika dia tiba di pusat Olimpiade, seluruh tempat acara sudah penuh sesak di luar. Dia tidak mengerti mengapa begitu banyak orang sudah berkumpul, padahal pertunjukan baru dimulai pada malam hari. Setelah akhirnya berhasil melewati jalur karyawan dan memasuki tempat acara, agen Tawana mengantarnya ke lokasi pertunjukan. Pada saat itu, panggung telah selesai dibangun. Seluruh panggung berbentuk huruf T, dan ketinggian latar belakang hampir sejajar dengan langit-langit seluruh tempat acara. Latar belakang panggung pertunjukan yang tinggi tersebut sebenarnya adalah layar LCD depan yang dirakit. Saat itu, Tawana sedang berdiri di bagian depan platform tangga. Kamera di lokasi tersebut merekam gambar seluruh tubuhnya, yang kemudian diproyeksikan pada layar LCD di belakangnya. Rasanya seperti robot raksasa dalam film fiksi ilmiah yang tingginya puluhan meter. Sejumlah besar staf berkomunikasi dengan Tawana melalui interkom. Tawana tidak mengambil mikrofon. Namun, dia menggunakan interkom di pinggangnya untuk mengkonfirmasi posisi dan membahas masalah lain dengan staf. Agen itu bercanda dengan Charlie. Para penggemar di luar sangat antusias. Sebelumnya, dia hanya menggunakan mikrofon untuk menguji suara dan berkata cek, dan para penggemar di luar mulai bersorak riuh. Sorak-sorai yang begitu keras membuat kami sulit mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang saling berhadapan. Jadi, kami bahkan tidak berani mengeluarkan suara apapun melalui sistem suara di tempat tersebut. Charlie tersenyum dan mengangguk. Itu bisa dimengerti. Lagi pula, ini ada... Alah, konser pertama Tawana di Tiongkok. Ini sangat berkesan bagi para penggemar. Saya juga terkejut ketika tiba di sini barusan. Banyak sekali orang yang berkumpul di sini sepagi ini. Sepertinya mereka pasti sangat lelah. Namun, setiap orang dari mereka tampaknya sangat bahagia. Kurasa inilah kekuatan para berhala. Agen itu mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apakah Anda akan berkunjung ke sini atau pergi ke belakang panggung untuk beristirahat?" Tuan Kennedy ada di belakang panggung. Kennedy yang disebutkan oleh agen tersebut adalah pacar Tawana, Trevor Kennedy. Charlie tidak berpikir panjang dan langsung berkata, "Kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku akan berdiri di sini saja." Petugas itu menyerahkan 2 lencana kepadanya dan berkata, "Tuan Wade, kedua lencana ini eksklusif untuk konsultan khusus, dan di dalamnya terdapat chip anti pemalsuan. Setelah Anda dan kekasih Anda mengenakannya, Anda dapat masuk dan keluar dari area manapun di tempat pertunjukan sesuka hati. Selain itu, lencana ini berlaku universal untuk konser ini. Tidak hanya untuk konser hari ini, tapi juga untuk 19 konser berikutnya." Charlie mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Agen itu berkata lagi, "Jika Anda membutuhkan lebih banyak lencana, beritahu saya kapan saja dan saya akan menyesuaikannya untuk Anda. Jika ada yang salah dengan kedua lencana ini, tolong beritahu saya dan saya bisa membantu Anda mengajukan permohonan ulang. Lalu batalkan yang sudah kamu buang." Oke. Bab 6677. Charlie mengamati sejenak dari antara penonton.
Tawana yang berada di atas panggung sudah mulai tampil bersama tim tari. Meskipun cuaca hari ini dingin, pakaian Tawana sangat tipis dan berani. Charlie tidak tahu jenis pakaian apa yang sedang dia kenakan. Pakaian itu tampak seperti pakaian pesenam wanita di Olimpiade. Kakinya hampir sepenuhnya terbuka terhadap udara. Meskipun kakinya panjang, namun tidak ramping. Sebaliknya, mereka sangat berotot dan memiliki aura yang kuat. Charlie tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Salah satu alasannya adalah gaya pakaian wanita barat memang lebih seksi, dan yang lainnya adalah mereka lebih tahan terhadap dingin. Saat ia sedang bosan, Pollard tiba-tiba muncul dan menyapanya dengan senyuman. Mengapa Tuan Wade datang sepagi ini? Charlie tersenyum dan berkata, Paman, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya saja, tidak perlu memanggil saya Tuan ini dan itu. Pollard berkata dengan serius, Aku ingin memanggilmu guru, tapi aku takut menimbulkan masalah bagimu. Charlie tidak punya pilihan selain bertanya padanya. Paman, bagaimana persiapan kita? Jumlah penonton yang hadir hari ini adalah ujian besar. Pollard mengangguk dan berkata, Kami membuka 6 gerbang hari ini. Total, ada 18 saluran pemeriksaan tiket, dan persyaratannya adalah membawa kartu identitas asli atau paspor. Tersedia juga peralatan pengenalan wajah di lokasi. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Charlie mendengar tentang pengenalan wajah dan berkata, Saya lupa melibatkan AI kami sendiri. Ini pasti akan memberikan bantuan yang cukup besar kan? Pollard mengatakan, Saat ini, pengenalan wajah dalam negeri kita masih bagus. Di masa lalu, banyak konser selebriti seringkali menjebak buronan. Berkat pengenalan wajah, kami juga memasang sistem ini hari ini. Jika itu bukan orang yang sebenarnya, hampir tidak ada kemungkinan untuk menyelinap masuk, kecuali jika kedua orang itu terlihat sangat mirip. Jika memang demikian, maka kami akan mengakuinya, karena setiap aturan pasti memiliki celah. Ya, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Asalkan kita melakukan pekerjaan dengan baik di beberapa adegan pertama, nantinya akan semakin sedikit orang yang mencoba lolos dari hukuman. Lalu dia bertanya pada Pollard, Di mana Bibihan? Pollard berkata, Dia ada di perusahaan. Dia punya banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Kami telah bekerja sama dengan banyak pemasok dan kontraktor. Pekerjaan hukum adalah prioritas utama saat ini. Charlie mengangguk tanda mengerti. Saat itu, Tawana dan para penari menyelesaikan sebuah adegan, dan kebetulan melihat Charlie tidak jauh dari panggung. Dia berkata melalui intercom, Semuanya, istirahatlah selama 20 menit, kita akan mulai lagi nanti. Di tim ini, dia adalah inti terpentingnya. Ketika dia mengatakan untuk beristirahat, semua orang, mulai dari para penari hingga anggota staf lainnya, bertepuk tangan secara bersamaan, lalu langsung memasuki kondisi istirahat. Tawana melompat turun dari panggung berbentuk T setinggi lebih dari 1 meter. Dan tanpa perlu repot-repot mengenakan pakaian, dia melangkah mendekati Charlie. Pollard melihat Tawana datang, jadi dia berkata kepada Charlie, Saya akan pergi dan membahas detailnya dengan orang-orang kami. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Tawana menghampiri Charlie dan tersenyum bahagia. Kapan Tuan Wade tiba? Charlie berkata, Saya baru saja tiba. Setelah itu, melihat bahwa dia masih mengenakan pakaian yang begitu tipis, dia bertanya padanya, Apakah kamu tidak kedinginan? Dengan pakaian yang begitu minim. Tawana tersenyum ramah dan berkata, Aku sudah terbiasa. Secara umum, saya banyak berolahraga di atas panggung, dan akan terasa lebih panas jika saya mengenakan pakaian yang lebih banyak. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, Apakah semua orang yang Anda minta untuk saya undang sudah datang? Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak yakin tentang ini. Sepertinya mereka semua menghubungi Tuan Rothschild belakangan. Baiklah, kata Charlie. Aku akan bertanya padanya. Setelah itu, dia menelepon Steve. Setelah Steve menjawab telepon, Charlie langsung bertanya kepadanya. Steve, apakah para tamu yang kuminta untuk kau undang sudah datang? Tuan Wade, mereka hampir sampai. Steve berkata. Totalnya ada 12 orang. 8 orang telah tiba, dan 4 orang sisanya akan tiba sebelum gelap. Bab 6678. Charlie bersenandung dan memberi instruksi. Jamuan perayaan akan dimulai pukul 11 malam, dan tempatnya di Classic Mansion. Pergilah ke sana lebih awal untuk membantuku menghibur para tamu ini. Tidak. Salah. Charlie berkata kepada Tawana, Setelah pertunjukan malam ini, Anda bisa langsung menuju Classic Mansion. Steve akan menunggumu di sana. Tawana bertanya dengan gugup, Kalau begitu,
Maukah Anda datang ke sana malam ini, Tuan Wade? Charlie berkata, baiklah, tapi saya harus menyuruh istri saya pulang dulu. Jadi aku akan menemuimu di sana nanti. Saat kamu tiba, kamu bisa mengajak mereka makan malam bersama Steve. Sebelum saya tiba, tidak perlu bicara atau mengobrol tentang Apapun. Mari kita bicarakan setelah saya tiba. Tawana merasa sedikit lega dan berkata, baik, Tuan Wade. Trevor, yang sedang beristirahat di belakang panggung, melihat rombongan penari kembali untuk beristirahat. Jadi dia menarik seseorang dan bertanya, apakah kamu sudah selesai latihannya? Penari itu menjawabnya, Bu Sweet menyuruh saya beristirahat selama 20 menit dulu. Trevor bertanya dengan penasaran, mengapa dia tidak kembali? Penari itu berkata, dia sedang mengobrol dengan seseorang. Trevor bingung. Jadi dia datang ke lokasi pertunjukan dan melihat Tawana sedang mengobrol dengan Charlie. Dan dia mau tak mau merasa sedikit kesal. Kemudian ia memperbaiki suasana hatinya dan berjalan ke arah mereka berdua. Melihatnya datang, Charlie tersenyum dan menyapanya. Trevor juga berkata dengan sopan, Pak Wade, Anda datang sangat pagi. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah Anda sudah memutuskan kapan akan kembali ke Amerika Serikat? Trevor berkata, saya sudah berkomunikasi dengan pelatih. Paling lambat besok malam. Dengan cara ini, saya bisa menemani Tawana menyelesaikan pertunjukan besok. Charlie mengulurkan tangannya kepadanya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kami persilahkan Anda kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Terima kasih, Tuan Wade. Saya akan melakukannya sesegera mungkin. Mendengar perkataan Charlie, rasa cemburu Trevor sedikit meredah. Dia bisa mendengar bahwa Charlie berharap dia dan Tawana akan memiliki akhir yang bahagia. Hal ini agak menenangkan. Lagi pula, Charlie akan menjadi pria yang tak akan pernah bisa disentuh oleh Tawana. Yang dia inginkan adalah sosok Tawana. Adapun siapa yang ia pikirkan dalam hatinya, dia bisa saja berpura-pura tidak melihat. Pada pukul 5 sore, lalu lintas di seluruh Aurus Hill sudah macet total. Setidaknya ratusan ribu orang berbondong-bondong menuju pusat Olimpiade satu demi satu. Mereka yang memiliki tiket, dan mereka yang tidak memiliki tiket, berkumpul di alun-alun. Seluruh alun-alun dipenuhi orang, dan tidak ada tempat untuk menginap. Claire, yang datang dengan kereta bawah tanah, berdesakan di beberapa kereta bawah tanah, sebelum akhirnya naik kereta dan tiba di tempat acara dalam keadaan berantakan. Charlie keluar untuk menjemputnya dan membawanya ke belakang panggung melalui lorong khusus staf. Saat itu, Tawana sudah mulai merias wajah. Charlie membawa Claire langsung ke ruang santai pribadi Tawana. Melihat Claire, Tawana yang sedang berdandan melambaikan tangan kepadanya dengan sangat antusias dan berkata dengan terkejut, Nyonya Wade, Anda akhirnya datang. Claire masih sedikit ragu dan bertanya dengan hati-hati. Bu, Sweet, kami akan datang ke sini kan? Tawana tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Saya baru saja bertanya kepada Tuan Wade mengapa Anda belum datang juga. Ayo, Nyonya Wade, apakah kamu ingin berfoto bersama sebagai kenang-kenangan? Bagi Tawana, dia tahu betul apa yang disukai penggemarnya dan bagaimana cara membuat penggemarnya bahagia. Menyingkirkan status selebriti, bergaul dengan penggemar seperti teman, dan bahkan secara aktif mengajak mereka untuk lebih dekat dengan diri mereka sendiri adalah hal yang paling membahagiakan bagi para penggemar. Claire hanya memiliki 2 penyanyi wanita favorit, yang satu bernama Sarah dan yang lainnya bernama Tawana. Jadi ketika dia melihat sisi ramah Tawana, dia sangat gembira dan berkata dengan cepat. Tidak perlu terburu-buru untuk mengambil foto. Silahkan saja. Tawana meminta penata rias untuk berhenti merias wajahnya. Dia mengangkat teleponnya dan berkata, Ayolah Bu Ade, saya punya beberapa filter yang sangat indah di ponsel saya. Kita bisa berfoto selfie bersama. Nanti kita tambahkan WeChat dan aku akan mengirimkan fotonya padamu. Bab 6679. Tawana sangat sopan kepada Claire. Keduanya mengambil banyak foto bersama dan saling menambahkan sebagai teman di WeChat. Charlie melihat bahwa Tawana terlalu antusias terhadap Claire, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah Tawana selesai merias wajahnya untuk pertunjukan, tim penata gayanya mulai mengkonfirmasi kepadanya susunan kostum untuk penampilan malam ini, dan detail mengenai pergantian pakaian. Charlie merasa bosan dan berjalan keluar sendirian. Saat itu, seluruh staf sibuk mempersiapkan pertunjukan. Ada sebuah jam elektronik besar di belakang panggung, namun aplikasi tersebut tidak menampilkan waktu saat ini. Namun, hitung mundur menuju pembukaan. Ketika hitungan mundur tinggal 2 jam lagi,
Para penonton yang menunggu untuk memasuki tempat acara mulai masuk. Sejumlah besar anggota staf memeriksa tiket terlebih dahulu di luar jalur pelayaran. Mereka tidak bertanggung jawab untuk memeriksa apakah orang, sertifikat, dan tiket tersebut sesuai. Mereka biasanya mendahulukan penonton yang memiliki tiket untuk masuk, dan pisahkan penonton tanpa tiket di luar area aman. Dengan cara ini, tekanan pada saluran pemeriksaan tiket dapat dikurangi secara signifikan. Saat ini, lebih dari selusin saluran pemeriksaan tiket telah dibagi berdasarkan wilayah. Kursi yang berbeda harus diperiksa di jalur yang telah ditentukan. Hal ini dapat memecah belah kerumunan secara efektif dan mencegah sejumlah besar orang berkumpul di pintu masuk tertentu yang menyebabkan tekanan lokal. Sistem pengenalan wajah juga memainkan peran yang sangat penting pada saat itu. Penonton domestik menggesek kartu identitas mereka, memeriksa tiket, dan melakukan pengenalan wajah. Sementara itu, penonton asing menggunakan paspor mereka untuk pengenalan wajah. Sebagian besar penonton dapat melewati dan memasuki tempat pertunjukan dengan tertib menggunakan tiket mereka. Sebagian kecil penonton yang memperdagangkan tiket secara pribadi dilarang masuk karena tidak memenuhi persyaratan verifikasi identitas. Beberapa orang bahkan ingin membuat masalah dan mengamuk di tempat kejadian sebagai imbalan atas kesempatan untuk masuk. Namun mereka tidak menyangka bahwa polisi Jinling juga akan memberikan dukungan yang sangat baik untuk pertunjukan ini. Mereka yang mengganggu ketertiban langsung dibawa pergi oleh polisi. Pada pukul 6.30, sebagian besar penonton telah masuk dan duduk di tempat duduk mereka. Musik tawana juga diputar di lokasi kejadian sebagai pemanasan. Mulai saat itu, para penggemar fanatik tersebut bernyanyi bersama dengan penuh antusiasme. Pukul 7, masih ada waktu setengah jam lagi sebelum pertunjukan dimulai. Tawana telah selesai merias wajahnya untuk pertunjukan dan mulai menarik napas dalam-dalam serta melakukan latihan vokal. Konon, ini adalah pemanasan yang diperlukan sebelum pertunjukan, yang dapat dengan cepat mengembalikan kondisi tenggorokan ke kondisi terbaik. Pada saat itu, layar LED setinggi puluhan meter mulai menyala. Di layar diputar video promosi tur global Tawana, berisi campuran klip pertunjukan, klip kehidupan, klip latihan, dan tweet perjalanan untuk pertunjukan. Bagi para penggemarnya, konten-konten ini sangat berharga. Banyak sekali orang yang mengeluarkan ponsel mereka untuk menonton dan mengambil gambar. Dan beberapa penggemar bahkan menangis saat menontonnya. 7.20. Seluruh anggota band dan penari sudah siap naik ke panggung di belakang panggung. Tawana, mengenakan kostum pertunjukan yang cantik dan berkilauan, dia juga sudah siap untuk naik ke panggung dari belakang panggung. Menariknya, para anggota band harus naik ke panggung dari ujung panggung berbentuk T, sementara Tawana perlu pergi ke bagian depan panggung berbentuk T dan menggunakan lift tersembunyi untuk naik ke panggung. Bagian dalam seluruh panggung berbentuk T itu berupa rongga besar. Charlie merasa seperti seorang penambang di dalam tambang, dikelilingi oleh kerangka baja sebagai penopang. Di bagian tengah, terdapat lorong yang mengharuskan seseorang membungkuk untuk melewatinya. Di ujung lorong, terdapat lift berbentuk lingkaran. Dengan dikawal oleh para staf, Tawana berlari cepat ke dasar lift. Claire merasa gugup dan penuh harap, serta sedikit penasaran. Jadi dia menarik Charlie untuk mengikutinya dari belakang agar bisa ikut bersenang-senang. Diameter lift bundar itu hanya sedikit di atas 1 meter. Tawana berlutut dengan satu lutut di dalam lift, dengan ujung depan bagian berbentuk T berada tepat di atas kepalanya. Untuk mencegah penggemar menemukan hal-hal yang tidak biasa, bagian atasnya ditutup rapat dengan kertas buram, untuk memastikan bahwa seluruh permukaan panggung T sangat konsisten dari luar, agar penampilannya menimbulkan efek yang tak terduga. Bab 6680. Tawana, yang sedang berlutut dengan satu lutut di platform lift, semua persiapan sudah dilakukan. Penata gaya memeriksa riasan dan gaya rambutnya untuk terakhir kalinya. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dia memberi isyarat persetujuan padanya, lalu mundur dari area aman di platform lift. Asisten Tawana menyerahkan mikrofon nirkabel perak bertatahkan kristal kepada Tawana. Mikrofon sudah dinyalakan, namun teknisi suara tidak mengirimkan volume mikrofon ke panggung sebelum dia muncul. Jadi, meskipun dia memegang mikrofon di sana sekarang, tidak terdengar suara apapun dari luar. Tawana mengambil mikrofon, dan asistennya mengingatkannya. 2 menit terakhir dari hitungan mundur pembukaan. Tawana melihat Charlie dan Claire di belakang kerumunan, melambaikan tangan kepada mereka, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku akan segera naik ke atas. Kamu bisa menungguku di belakang panggung teh. Saya akan kembali setelah menyanyikan bagian kedua dari lagu pertama.
Claire mengepalkan tunjungnya dan berkata padanya, "Ayo!" Charlie merasa sedikit malu saat itu. Alasan rasa malu itu adalah karena dia benar-benar tidak bisa mengapresiasi kostum penampilan Tawana. Itu adalah atasan ketat berlengan panjang berhiaskan payet, tapi itu seperti kostum Superman, dengan celana dalam yang terhubung dengannya, dan dibuat menjadi bentuk satu bagian. Dan Tawana tidak mengenakan stocking. Bagian bawah tubuhnya sepenuhnya berbentuk bikini. Dan dia berlutut dengan satu lutut dan berjongkok di sana. Charlie terlalu malu untuk menatapnya. Lagi pula, masyarakat Tiongkok masih memperhatikan kesopanan. Melihat mata Charlie selalu melirik ke atas kepalanya, Tawana melambaikan tangan kepadanya dan berkata, "Pak Wade, sampai jumpa nanti." Charlie mengangguk canggung dan berkata, "Oke, sampai jumpa nanti." Setelah itu, dia berbisik kepada Claire, "Istriku, pakaian seperti ini sebenarnya jenis apa? Kaos lengan panjang dengan celana dalam, kenapa terlihat aneh sekali?" Claire juga sedikit malu dan berbisik, "Ini seharusnya menjadi hobi pribadinya. Aku tidak tahu apa nama jenis pakaian ini." Charlie bertanya lagi, "Tapi bagaimana cara mengenakan pakaian seperti ini? Masukkan kakimu melalui kerah dan angkat?" "Tentu saja," kata Claire. "Ini logika yang sama seperti mengenakan baju renang terusan." Saat dia mengatakan itu, Claire teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Inspirasi ini seharusnya ditemukan pada pakaian renang itu, kan?" Charlie bertanya, "Apakah sebaiknya disebut bikini lengan panjang?" "Apa-apaan?" Claire menepuknya pelan dan berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi." Di masa mendatang, nanti ada yang mendengarnya. Pada saat itu, pengeras suara di luar telah mulai memutar musik pembuka yang memekakkan telinga. Sorak-sorai dan teriakan para penggemar bahkan lebih memekakkan telinga. Dengan waktu tersisa 20 detik sebelum acara dimulai, bagian pembuka lagu hits Tawana tiba-tiba terdengar. Pada saat itu, para staf berteriak dengan lantang, "Hitung mundur 15 detik." Tawana menundukkan kepalanya, memegang mikrofon dengan satu tangan dan menyentuh tanah dengan tangan lainnya. Musiknya semakin lama semakin keras, dan para staf tidak lagi bisa mendengar apa yang mereka katakan. Mereka hanya bisa berteriak dan mengulurkan 5 jari. 5, 4, 3, 2, 1. Lift itu tiba-tiba mulai bergerak dan mendorong Tawana langsung ke panggung berbentuk T dengan kecepatan sangat tinggi. Tawana menggunakan punggungnya untuk mendorong kertas yang menyegel jalan keluar itu hingga terbuka. Saat kertas segelnya dibuka, Charlie melihat kembang api yang sangat indah meledak di luar. Pada saat itu, teriakan penonton langsung menggema ke langit.